Pada abad ke-16, Jepang sedang berada dalam masa kekacauan yang dikenal dengan nama Perang Sengoku, di mana berbagai klan samurai bertarung untuk meraih kekuasaan. Salah satu nama yang muncul dan menonjol dalam sejarah Jepang adalah Death Masamune, seorang samurai yang menjadi legenda di wilayah Tohoku. Ia dikenal sebagai One-Eye Dragon, karena kehilangan satu matanya pada masa kecil. Namun, ketangguhan dan kecerdasannya dalam pertempuran menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah samurai. Dalam perjalanan hidupnya, Masamune menunjukkan bahwa meskipun lahir dengan kekurangan, ia mampu mencapai puncak kejayaan. Masa kecil dan kehilangan mata. Masamune lahir pada tanggal 5 September tahun 1567 di wilayah Iwadeyama, yang kini bagian dari prefektur Miyagi. Ia adalah putra dari Detrumune, seorang kepala keluarga yang memiliki pengaruh besar di wilayah Tohoku. Ketika Masamune masih kecil, tepatnya saat ia berusia sekitar 17 bulan, ia terkena penyakit cacar air yang sangat parah. Pada masa itu, cacar air adalah penyakit yang mematikan dan sulit diobati. Dalam upaya menyelamatkan nyawanya, para tabib memutuskan untuk mengangkat mata kirinya yang terinfeksi. Sejak saat itulah, Masamune dikenal dengan julukan One-Eye Dragon, karena ia hanya memiliki satu mata. Meskipun kehilangan matanya, Masamune tetap tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Kejadian ini justru memperkuat semangat juangnya, dan ia belajar untuk mengandalkan indera lainnya yang lebih tajam. Pada masa itu, kecelakaan fisik atau cacat dianggap sebagai beban berat, namun Masamune menghadapinya dengan keberanian dan ketangguhan, yang nantinya menjadi salah satu ciri khasnya dalam kehidupan dan kariernya. Pelatihan dan pendidikan. Sebagai seorang pewaris keluarga samurai, Masamune dilatih dalam berbagai bidang yang diperlukan oleh seorang samurai. Sejak dini, ia belajar tentang seni berpedang, strategi perang, dan filosofi Bushido yang menjadi dasar kehidupan seorang samurai. Kehidupan seorang samurai bukan hanya tentang kemampuan bertarung, tetapi juga tentang pengendalian diri, kehormatan, dan pengabdian kepada Tuan. Masamune juga dikenal sebagai seorang pemikir yang cerdas. Ia memanfaatkan kelemahannya, yaitu kehilangan satu mata, untuk memperkuat insting dan kecerdasan taktisnya. Berbeda dengan kebanyakan samurai yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, Masamune sangat terampil dalam mengatur strategi dan memanfaatkan situasi dalam medan perang. Kecerdasannya ini membuatnya terkenal di kalangan klan-klan samurai besar, bahkan di luar wilayah Tohoku. Puncak karir dan pertempuran Sengoku. Pada usia 17 tahun, Masamune mulai terlibat dalam dunia peperangan. Ketika ayahnya, Detrumune, mengalami kesulitan dalam memimpin klan dan pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, Masamune yang masih muda diangkat menjadi kepala klan Det. Saat itu, wilayah klan Det berada di ujung utara Jepang, di luar pusat kekuasaan yang dikuasai oleh klan-klan besar seperti klan Oda dan Tokugawa. Namun, Masamune memiliki ambisi besar untuk mengubah nasib klannya. Ia ingin memperluas pengaruh keluarga Det dan membuat klannya diakui oleh klan-klan besar lainnya. Salah satu langkah awal yang diambilnya adalah melakukan ekspansi wilayah melalui perang dan aliansi strategis. Di antara pertempuran-pertempuran penting yang dijalani oleh Masamune adalah pertempuran Hasedo pada tahun 1589, di mana Masamune berhasil mengalahkan pasukan klan Uesugi, salah satu klan yang paling berpengaruh di Tohoku pada waktu itu. Kemenangan ini menandakan kebangkitan klan Det dan memberikan Masamune reputasi sebagai pemimpin militer yang tangguh. Namun, perjalanan Masamune menuju kejayaan tidak berjalan mulus. Dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, yang menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan di Jepang, klan Det memutuskan untuk tidak terlibat langsung. Meski begitu, Masamune tetap menjaga hubungan baik dengan Tokugawa Ieyasu, yang akhirnya menjadi shogun pertama dari shogunat Tokugawa setelah memenangkan pertempuran tersebut.
Hubungan antara Det Masamune dan Tokugawa Ieyasu sangat menarik dan penuh dinamika, karena kedua tokoh ini merupakan pemimpin besar pada periode Sengoku di Jepang. Mereka terlibat dalam berbagai peristiwa penting yang berhubungan dengan politik dan perang di Jepang pada masa itu. Berikut adalah uraian lengkap tentang hubungan mereka. Pertemuan awal dan hubungan politik. Pada awalnya, hubungan antara Det Masamune dan Tokugawa Ieyasu bisa dikatakan cukup rumit, karena keduanya memiliki ambisi besar dalam memperluas pengaruh mereka di Jepang. Masamune, yang dikenal dengan julukan One-Eye Dragon, adalah seorang pemimpin yang sangat ambisius dan cerdas, dengan tujuan untuk menguasai wilayah utara Jepang. Di sisi lain, Tokugawa Ieyasu memiliki tujuan untuk menyatukan Jepang di bawah pemerintahan Tokugawa. Meskipun keduanya berada di jalur yang berbeda pada awalnya, mereka akhirnya menjadi sekutu, terutama setelah Tokugawa Ieyasu berhasil memenangkan pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan mendirikan Tokugawa Shogunate. Salah satu alasan utama dari hubungan mereka adalah kenyataan bahwa Masamune melihat potensi besar dalam bekerja sama dengan Tokugawa, yang saat itu tengah memperkuat kekuasaannya. Pentingnya pertempuran Sekigahara. Pertempuran Sekigahara 1600 adalah titik balik penting dalam sejarah Jepang. Pertempuran ini adalah konflik besar antara pasukan Tokugawa, yang dipimpin oleh Ieyasu, dan pasukan yang mendukung Tokugawa, serta berbagai kekuatan yang berusaha menghalangi Ieyasu. Det Masamune tidak terlibat langsung dalam pertempuran ini, tetapi ia mendukung Tokugawa Ieyasu setelah kemenangan tersebut, yang menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas politik di Jepang. Setelah Sekigahara, Tokugawa Ieyasu mengonsolidasikan kekuasaan dan menjadi shogun pertama dari Tokugawa Shogunate. Sebagai hasil dari dukungannya, Ieyasu memberi hadiah kepada Masamune, yang meningkatkan status politik klan Det. Hubungan diplomatik dan kepercayaan. Setelah Tokugawa Ieyasu menjadi shogun, hubungan diplomatik antara klan Tokugawa dan klan Det semakin berkembang. Masamune seringkali mengirim utusan ke ibu kota shogun di Edo, sekarang Tokyo, untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah Tokugawa. Salah satu momen penting dalam hubungan mereka adalah ketika Masamune mengirim utusan ke Eropa pada tahun 1613, yaitu misi ke Spanyol dan Roma, yang dikenal sebagai misi ke Eropa oleh klan Det. Ini menunjukkan bahwa Masamune berusaha memperluas pengaruh internasionalnya, meskipun ia tetap berada di dalam orbit kekuasaan Tokugawa. Selain itu, pada tahun 1602, Masamune juga memberikan dukungan untuk pembangunan pelabuhan di Sendai, yang menjadi penting bagi perdagangan dengan dunia luar. Tokugawa Ieyasu memberi dukungan kepada proyek ini sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong perdagangan dan memperkuat ekonomi Jepang. Perbedaan pendekatan terhadap pemerintahan. Meskipun mereka bekerja sama, terdapat perbedaan dalam pendekatan terhadap pemerintahan. Tokugawa Ieyasu lebih mengutamakan stabilitas dan pengendalian yang ketat atas Jepang, sementara Masamune lebih fokus pada ekspansi wilayah dan kekuatan pribadi. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan mereka, dengan Tokugawa yang lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, sedangkan Masamune lebih berani dalam mengambil keputusan besar, termasuk menjalin hubungan dengan negara-negara asing. Masamune dan Tokugawa Ieyasu, pengaruh yang berlanjut. Setelah kematian Tokugawa Ieyasu pada tahun 1616, Masamune tetap setia pada shogun Tokugawa yang baru, Tokugawa Hidetada. Meskipun hubungan mereka berlanjut dengan baik, Masamune tetap menjaga kebijakan independen di wilayah Tohoku, meskipun di bawah kekuasaan Tokugawa. Namun, pada akhirnya, klan Det harus tunduk pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Tokugawa Shogunate, yang lebih mengedepankan stabilitas dan pengendalian. Masamune dan klannya harus mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh Tokugawa, meskipun mereka masih mempertahankan pengaruh di wilayah mereka sendiri. Secara keseluruhan, hubungan antara Det Masamune dan Tokugawa Ieyasu adalah hubungan yang kompleks namun saling menguntungkan.
Masamune melihat pentingnya mendukung Ieyasu untuk mempertahankan kekuasaan di Jepang, sementara Ieyasu menghargai loyalitas dan dukungan Masamune. Keduanya bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik, meskipun keduanya memiliki ambisi dan pendekatan yang berbeda dalam memimpin wilayah mereka. Setelah kemenangan Tokugawa, hubungan mereka berkembang dengan Masamune memainkan peran penting dalam menjaga hubungan dengan dunia luar dan memperluas pengaruh klannya, sementara Tokugawa Ieyasu memonsolidasikan kekuasaannya di Jepang. Walaupun pada akhirnya Masamune berpaling dari Ieyasu dan bergabung dengan Toyotomi Hideyoshi. Masamune dan Toyotomi Hideyoshi. Hubungan antara Masamune dan Toyotomi Hideyoshi adalah salah satu kisah yang menarik dalam sejarah Jepang pada periode Sengoku dan awal periode Edo. Kedua tokoh ini adalah pemimpin penting yang memiliki pengaruh besar di Jepang, dan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki hubungan yang saling terkait dalam berbagai konteks. Latar belakang: Masamune adalah seorang daimyo penguasa feodal dari wilayah Osu, sekarang bagian dari Tohoku, Jepang, yang terkenal karena kekuatan militernya, kecerdikan, dan ambisi. Ia lahir pada tahun 1567, dan sejak usia muda telah terlibat dalam berbagai pertempuran yang membentuk karakternya sebagai seorang pemimpin yang sangat tangguh. Toyotomi Hideyoshi, di sisi lain, adalah seorang tokoh yang lahir dari latar belakang rendah, namun berhasil naik ke puncak kekuasaan setelah membantu Oda Nobunaga dalam menaklukkan sebagian besar Jepang. Setelah kematian Nobunaga pada tahun 1582, Hideyoshi mengambil alih kepemimpinan dan berhasil menyatukan Jepang pada tahun 1590. Ia memegang gelar Kampaku atau penasihat kekaisaran, dan kemudian menjadi seorang taiko atau wali bagi putra kaisar. Masamune pertama kali bertemu dengan Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1584 ketika Masamune, yang pada saat itu merupakan pemimpin dari klan Det, memutuskan untuk bergabung dengan pertempuran yang lebih besar di bawah kekuasaan Toyotomi Hideyoshi. Pada awalnya, Masamune adalah sekutu dari Tokugawa Ieyasu, namun setelah pertempuran dan politik yang rumit, Masamune mulai menunjukkan ketertarikan pada Toyotomi Hideyoshi sebagai pemimpin yang semakin berkuasa. Pada tahun 1589, Masamune memutuskan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Hideyoshi dengan mengirimkan hadiah berupa kuda-kuda terbaik dan barang-barang berharga. Sebagai respons, Hideyoshi mengundang Masamune untuk datang ke Kyoto dan bertemu langsung dengan dirinya. Dalam pertemuan ini, Hideyoshi sangat terkesan dengan Masamune yang sangat muda namun sudah sangat cakap dalam memimpin pasukannya. Keputusan politik dan persahabatan. Pada tahun 1590, Hideyoshi melancarkan penaklukan Odawara, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Jepang. Dalam konteks ini, Masamune memilih untuk mendukung Hideyoshi, meskipun sebelumnya ia terlibat dalam beberapa pertikaian dengan klan-klan lainnya di wilayah Jepang. Sebagai tanda pengakuannya atas kesetiaan Masamune, Hideyoshi memberi Masamune gelar daimyo atas wilayah yang ia kuasai, dan keduanya menjalin hubungan yang kuat. Masamune pun diakui oleh Hideyoshi sebagai salah satu penguasa yang patut dihormati. Selain itu, Hideyoshi juga menyarankan Masamune untuk memperkuat hubungannya dengan kekaisaran, serta memberikan dukungan diplomatik. Dalam beberapa kesempatan, Hideyoshi memperkenalkan Masamune kepada tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Tokugawa Ieyasu, yang sebelum adalah sahabat Dante Masamune, dan para pejabat tinggi lainnya di pemerintahan pusat. Namun, hubungan ini tidak berlangsung lama karena Toyotomi Hideyoshi meninggal pada tahun 1598. Setelah kematian Hideyoshi, Jepang jatuh ke dalam masa ketidakpastian politik, dengan pertarungan antara berbagai klan untuk memperoleh kekuasaan. Meskipun Masamune sempat mendukung Toyotomi Hideyori, putra Hideyoshi, untuk melanjutkan pemerintahan,
pada akhirnya pertempuran besar pecah antara klan-klan yang mendukung Tokugawa Ieyasu dan mereka yang mendukung keluarga Toyotomi. Pada pertempuran Sekigahara tahun 1600 Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan yang setia kepada keluarga Toyotomi, termasuk klan-klan yang sebelumnya setia pada Hideyoshi. Ini menandai berakhirnya dominasi keluarga Toyotomi dan dimulainya era Tokugawa Ieyasu. Det Masamune dikenal sebagai salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Jepang, terutama pada periode Sengoku dan awal periode Edo. Meski terkenal dengan kecerdikan dan kemampuan militernya, ia juga memiliki reputasi sebagai pemimpin yang keras dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang menentangnya. Kekejaman yang ia tunjukkan, meskipun terkadang dibesar-besarkan dalam cerita rakyat, memang mencerminkan sikap tegasnya dalam mempertahankan kekuasaan dan dominasi klannya, terutama di wilayah Osu, sekarang bagian dari Tohoku. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang menggambarkan kekejaman Det Masamune terhadap musuh-musuhnya. Penaklukan wilayah-wilayah di Tohoku. Masamune menjadi pemimpin klan Det setelah kematian ayahnya, Det Terumune, pada tahun 1584. Pada masa awal pemerintahannya, ia menghadapi banyak tantangan dari klan-klan tetangga yang berusaha untuk merebut wilayahnya, khususnya dari klan-klan yang lebih besar dan kuat di wilayah Tohoku. Untuk memperkuat posisinya, Masamune mengandalkan taktik yang keras dan terkadang brutal. Salah satu taktik paling terkenal yang digunakan Masamune adalah menaklukkan klan-klan kecil yang menentangnya dengan kekerasan. Banyak dari musuh-musuhnya yang melawan, namun akhirnya mereka dipaksa untuk menyerah atau dihancurkan sepenuhnya. Salah satu contoh adalah ketika Masamune menyerang klan Ishida, yang memiliki benteng yang sulit ditaklukkan. Setelah melalui pengepungan panjang, Ishida menyerah, dan Masamune membantai hampir seluruh anggota keluarga Ishida, menghancurkan basis kekuatan mereka. Perlakuan terhadap musuh yang menyerah. Masamune dikenal sering memberikan pilihan yang sangat keras kepada musuh-musuhnya, menyerah atau dimusnahkan. Ketika beberapa daimyo kecil menentangnya dalam perjuangannya untuk memperluas kekuasaannya, Masamune tidak segan-segan menggunakan metode yang kejam untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa bangkit lagi. Salah satu contoh terkenal adalah pembantaian orang-orang yang menentangnya setelah pertempuran. Banyak pasukan yang menyerah atau dipaksa untuk menghadapinya dengan imbalan kehidupan, namun banyak juga yang diperlakukan dengan kejam. Setelah pertempuran, ia sering mengirim pasukannya untuk membunuh keluarga atau anggota klan yang masih bertahan. Pembantaian selama perang dengan klan Asakura. Selama konflik yang melibatkan klan-klan di wilayah Tohoku, terutama dengan klan Asakura, pada akhir 1580-an, Masamune terlibat dalam sejumlah serangan pembantaian terhadap mereka yang menentang klaimnya atas wilayah tersebut. Dalam beberapa pertempuran, pasukannya melakukan serangan kilat ke desa-desa dan kota-kota kecil yang tidak dapat mempertahankan diri. Selama salah satu serangan tersebut, Masamune memerintahkan pasukannya untuk membakar habis pemukiman dan membunuh siapa saja yang berusaha melarikan diri, termasuk wanita dan anak-anak, untuk menegaskan kekuasaannya dan menakut-nakuti musuh-musuhnya. Taktik ini adalah salah satu metode yang digunakan Masamune untuk mengingatkan musuhnya bahwa dia adalah pemimpin yang sangat keras dan tidak memberikan ampun. Menggunakan teror sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Masamune juga dikenal karena kemampuannya dalam menggunakan teror untuk menundukkan rakyat dan menjaga agar wilayahnya tetap stabil. Salah satu metode yang ia gunakan adalah menjatuhkan hukuman berat terhadap siapa saja yang terbukti berkhianat atau berusaha melawan pemerintahannya. Misalnya, jika ada pejabat yang dianggap tidak loyal, Masamune akan dengan cepat menjatuhkan hukuman mati, tidak hanya pada pejabat tersebut, tetapi juga pada keluarga mereka. Ini adalah salah satu cara dia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadapnya akan dihukum dengan sangat keras. Pembantaian pasukan yang gagal. Selain menghukum musuh-musuhnya,
Masamune juga tidak segan-segan menghabisi pasukannya sendiri jika mereka gagal dalam tugas atau menunjukkan kelemahan. Jika pasukan terlibat dalam kekalahan atau penyerahan diri tanpa perlawanan yang cukup, sering kali hukuman berat dijatuhkan kepada mereka sebagai contoh bagi pasukan lainnya. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika beberapa pasukan dalam jajaran Det kalah dalam pertempuran dan disuruh untuk melakukan ritual bunuh diri atau seppuku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan mereka. Masamune tidak menginginkan kelemahan atau kegagalan dalam pasukannya, dan ia menganggap ini sebagai cara untuk memastikan bahwa semua prajuritnya memahami bahwa kegagalan adalah hal yang tidak bisa diterima. Perlakuan terhadap klan yang tidak tunduk. Selama masa pemerintahannya, Det Masamune memiliki banyak musuh, baik di dalam maupun di luar Tohoku. Setelah melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah sekitar, ia menghadapi penentangan dari beberapa klan yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah perang melawan klan Uesugi. Setelah berhasil mengalahkan Uesugi Kagekatsu, Masamune memaksa mereka yang masih tersisa untuk tunduk dan menyerahkan wilayah mereka tanpa syarat. Jika mereka menentang, mereka akan diperlakukan dengan sangat kejam. Ada catatan yang mengatakan bahwa Masamune memaksa anggota keluarga Uesugi yang tersisa untuk bunuh diri sebagai bentuk penebusan. Ketegasan dalam menghadapi pengkhianat. Masamune sangat sensitif terhadap pengkhianatan, dan tindakan tegasnya terhadap siapa saja yang dianggap berkhianat adalah hal yang sangat terkenal. Jika ada orang yang dianggap mengkhianatinya, hukuman yang dijatuhkan seringkali berupa eksekusi yang sangat kejam, termasuk memerintahkan penggal kepala atau bunuh diri dengan cara yang penuh penghinaan. Meskipun banyak yang melihat Det Masamune sebagai tokoh besar dalam sejarah Jepang yang sukses membangun kekuatan besar di Tohoku, ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat keras dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap musuh atau pengkhianat. Kekejaman yang ia tunjukkan terhadap musuh-musuhnya bukan hanya sebuah strategi militer, tetapi juga bagian dari caranya untuk membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dan tidak bisa ditandingi dalam hal kekuasaan. Kehidupan pribadi dan warisan. Dalam hal kehidupan pribadi, Masamune dikenal memiliki banyak istri dan selir, yang merupakan kebiasaan bagi para samurai pada masa itu. Ia memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Det Tadamune, yang kemudian meneruskan kepemimpinan klan Det setelah Masamune meninggal. Masamune juga dikenal karena hubungan eratnya dengan tokoh-tokoh besar lainnya, terutama Tokugawa Ieyasu. Meski klan Det tidak terlibat langsung dalam perang Sekigahara, hubungan yang baik dengan Ieyasu membuka peluang bagi Masamune untuk mengamankan posisi yang kuat di bawah pemerintahan Tokugawa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1636, Masamune meninggal dunia pada usia 68 tahun. Setelah kematiannya, klan Det mengalami beberapa perubahan, tetapi warisan dan pengaruhnya tetap hidup dalam sejarah Jepang. Patung-patung Masamune dapat ditemukan di berbagai tempat, terutama di Sendai, yang menjadi pusat kejayaan klan Det. Legasi dan pengaruh. Masamune dikenang bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengelola wilayah dan masyarakat. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin yang hebat tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Masamune menjadi simbol dari ketekunan, ketangguhan, dan keberanian. Meskipun kehilangan satu mata di masa kecil, ia tidak membiarkan hal tersebut menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya, ia menggunakan keterbatasan fisiknya untuk mengasah keterampilan dan insting yang membawanya menuju kemenangan. Warisan Masamune hidup hingga hari ini, baik dalam bentuk sejarah yang diceritakan dalam buku, film, dan permainan video, maupun dalam simbol-simbol budaya yang menghormatinya. Nama, One Eye Dragon, tetap menjadi ikon keberanian dan kepemimpinan dalam sejarah Jepang. Masamune adalah bukti bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya ditentukan oleh latar belakang atau kondisi fisik, tetapi oleh tekad,
kecerdasan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Ia adalah tokoh yang menginspirasi banyak orang, tidak hanya di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki semangat yang tidak pernah padam.